gede dah. Gak beda dengan kita yang takut-takutkan ini. Ada orang pegang golok, goloknya diginiin ke kita, nggak kena. Begitu kita diikat, takut gak kita? Tangan diikat, kaki diikat, ada golok diginiin, tapi nggak bisa dipotong kan? Takut nggak? Takut. Ya Pak Budi ini, begini doang, nggak ada apa-apa di sini doang, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, nggak ada gini doang. Lalu bohong-bohongan tuh, takut nggak orang? Sampai benci orang. Begitu. Tapi dia tak kena api neraka, enggak. Kenapa? Berkah sholawat. Dia orang yang banyak dosa, tapi rajin sholawat, masuk neraka, nggak disentuh sama api neraka. Bagaimana kalau orang ini nggak banyak dosa? Dia sholatnya iya, sama tetangga bagus, sama teman dia akrab, sama lingkungan dia baik. Dia setelah dibaca sholawat, masya Allah, dia akan langsung bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat. Sebab nanti kata Nabi, yang paling dekat denganku di yaumil kiamah itu yang paling banyak sholawat kepadaku. Ya, itu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sholawat luar biasa. Makanya sholawat 1000 kali, Bapak sholawatnya boleh yang pendek dari Sallallahu Alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau yang lainnya. Khususnya di hari Jumat kayak tadi itu. Sekarang hari apa ini? Jumat. Sabtu udah masuk lewat. Tadi itu hari Jumat, Pak, luar biasa tadi itu. Pas harinya Jumat, tanggalnya 10 Muharram, masya Allah tadi itu. Itu tadi itu kalau kita berdoa Pak. Iya. Iya. Sholat itu tuh 10 Muharram Pak, surga yang tadi kita ceritain, surga itu diciptakan Allah di tanggal 10 Muharram. Surga. Neraka Allah ciptakan juga di tanggal 10 Muharram. Surga diciptakan tanggal 10 Muharram, neraka tanggal 10 Muharram. Allah juga ciptakan Nabi Adam itu juga tanggal 10 Muharram. Bapak kita, ayah kita, ya ini semua keturunan Nabi dari begini semuanya, ya jangan sembarangan, semua keturunan Nabi ini luar biasa, nggak ada yang nggak keturunan Nabi semuanya, keturunan Nabi semua dia, beda-beda mukanya ya, keturunan Nabi Adam semua ini dilahirkan, diciptakan di tanggal 10 Muharram. Lalu Allah keluarkan Nabi Adam dari surga tanggal 10 Muharram. Diterima taubatnya juga tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Di tanggal 10 Muharram Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah temukan dengan Siti Hawa. Ya, di tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit itu langit yang kalau kita keluar nih, lihat ke atas itu ada langit. Itu tanggal 10 Muharram. Nyiptain bumi di bumi yang kita injak tiap hari ini tanggal 10 Muharram. Nyiptain angin, baik nyiptain Allah menciptakan air hujan. Pertama kali turun menetes di bumi, pertama kalinya tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu hubungan dengan alam itu erat sekali. Orang Jawa itu pas disebutnya malam 10 Suro, itu banyak yang nyuci keris karena hubungan sama alam. Nah kerisnya cuci belum? Gak punya. Dia malah nggak pernah nyuci keris ya. Malam itu bagusnya nyuci keris Pak. Keris kita masing-masing kan. Keris. Wah, itu amalan itu luar biasa. Amalannya apa malam semua? Itu mandi. Pada malam Jumat baru luar biasa ya. Luar biasa amal sunnahnya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyelamatkan Nabi Nuh dari bahtera kapal tanggal 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud sallallahu alaihi. Selamat keluar, bisa keluar untuk tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu Wa Taala
kemudian menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dibuang saudaranya masuk ke dalam sumur. Itu keluarnya tanggal 10 Muharram. Luar biasa 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Musa dari Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun mati itu tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam yang sakitnya luar biasa. Ujian Nabi Ayub alaihissalam itu penyakit. Nah, sebelumnya bukan penyakit. Sebelumnya diuji hartanya dihilangkan sama Allah, diambil sama Allah. Tapi Nabi gak ngaruh. Nabi itu gak punya uang sama punya uang biasa aja, sama aja. Nabi, kalau kita beda. Kita mah punya uang sama dia beda. Maka bukan Nabi. Potongan kita mah gak jadi Nabi dah, memang Nabi udahan. Nabi mah punya uang sama gak punya uang udah sama. Nabi yang paling kaya siapa? Sulaiman, ya kan? Sampai hari kiamat gak ada yang bisa nandingin kekayaan Nabi Sulaiman. Kerajaannya emas, semua emas, bintang, permata, emas semua. Jangankan kerajaannya, kandang kudanya emas. Ayo, Pak. Ada nggak orang sekarang begitu? Gak ada. Kandang kuda tempat sepatu, naruh sepatu emas. Sulaiman kaya raya. Coba Nabi Sulaiman makannya roti keras, gandumnya keras, artinya kalau dicelupin ke air 3 hari nggak hancur. Saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala karena merasa ini dunia bukan punya saya, ini harta punya Allah. Nggak ngerasa ini sama sekali. Kalau masuk ke masjid, Nabi Sulaiman datangnya ada belakangan. Nanti nyarinya bukan sok depan, sok agak tengah, agak belakangan. Yang dicari orang miskin. Kalau ke masjid itu, ntar ada orang miskin, dia duduk sampingnya. Itu orang duduk sampingnya pas kaget. Raja di sampingnya, tidak begitu. Raja itu normal. Apa kata Nabi Sulaiman? Miskinun yujalu miskin. Dah sama miskin santai aja begitu. Terus Sulaiman. Jadi gak ada bedanya kaya miskin, kalau raja. Nabi Ayub diuji Allah Subhanahu wa taala, semua hartanya habis dan dibakar sama iblis. Dia punya gudang, yang kunci gudangnya aja pas karung. Bagi berapa banyak gudangnya? Ayo, Mas, punya kunci baik sekarung itu berapa gudangnya? Nah, kita bingung nih kunci yang mana ya? Lama kali itu. Itu habis gudangnya dibakar sama iblis. Nangis nggak Nabi Ayub? Enggak. Marah enggak? Enggak sama sekali. Senang benar malah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama yang dia bilang begini, harta punya Allah sama yang punya diambil. Dia bilang alhamdulillah, beban saya kurang sama yang punya diambil. Ngerasa punya titipan benar-benar. Kalau kita kan enggak tinggal cukup hilang, kita cari. Kalau saya malah ngapain gitu ya, bingung, kita sekampung, sampai diumumin, di browsing, di status WA. Bagi yang menemukan sendal jepit, barang swallow, yang warna merah kanan, ya, yang hijau kiri, mohon dibalikin gitu. Padahal warnanya beda, kepikiran masih. Nah ini memang kita bukan Nabi, Pak, wajar bukan Nabi Maya, atau Nabi mau lain. Nabi Ayub ini Pak sakit, gak pernah bilang aduh, gak pernah. Sakit boleh tidak aduh. Ada nggak orang begitu? Sakit tapi gak ngeluh, gak sama sekali. Ada nggak yang begitu sekarang? Susah jadi orang begitu. Ya orang tertentu lah, lama mungkin ada. Gak sama sekali. Sakit juga gak ngerepotin istrinya. Udah mandiri. Sampai istrinya itu saking cintai namanya Siti Rahmah. Dulu tuh orang perempuan yang lalu syariatnya Pak nggak pakai jilbab. Dulu mah perempuan kelihatan rambutnya nggak apa-apa. Nah, si Rahmah ini kan konon katanya punya rambut yang paling bagus di antara rambut yang lain. Satu hari ada raja yang butuh rambut
untuk anaknya yang anak raja yang memang rambutnya nggak bagus, dia tutupin rambut anak raja. Dengan sederhana dengan itu dijual lah, dipotong rambutnya, dijual untuk uangnya diberikan obat untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub ternyata nggak suka dengan istri yang begitu. Kalau mau jual ngomong dulu. Ditanya, kamu kenapa jual rambut kamu? Kan saya senang lihat rambut kayak begitu. Minta maaf, Nabi Ayub bisa. Nanti kalau saya sembuh, kamu akan saya cambuk 1000 kali, 100 kali. Sumpah Nabi Ayub udah lapar. Ya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa, Rabbi inni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku adalah orang yang menderita penyakit, sedangkan Engkau zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Baru doa begitu sekali loh Pak, penyakitnya hilang. Itu pas tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Ayub sudah bersumpah akan menjauh istrinya selama dengan 100 kali. Allah sayang sama si Sarah. Kata Allah, Ayub, jangan kau cambuk istrimu 100 kali. Bagaimana juga dia berkorban kepadamu, udah mati-matian mendampingi kamu. Dia termasuk orang yang kau cintai. Sekarang kamu akali, kamu ikat itu lidi. Kamu cari 100, kamu jadi 1. Dia pukul kamu sekali aja sama lidi itu, sekali aja ya sama dengan 100 kali. Jadi janji Nabi Ayub sumpahnya tetap dipenuhi, tapi caranya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau digebukin benar 100 kali tapi gebuknya gede, ya Nabi Ayub sedih juga. Gitu. Tapi Allah adil. Dijanji karena udah lalu sumpah harus melakukan Nabi Ayub. Sumpah dia ingin mencabut istrinya, tapi Allah punya cara lain untuk melindungi kasihnya setiap Rahmah ini. Dikasih tahu caranya, ayo kamu cari lidi 100 banyaknya, kamu ikut jadi 1, kamu pukul istri kamu pelan aja, itu sama dengan 100 kali. Makanya syariat Nabi Muhammad tidak boleh seorang suami memukul istrinya. Kalau betul dia harus memukul, terpaksa memukul, pukullah dengan benda yang tidak menyakitkan. Pukul pakai duit 100 ribu. Itu istri senang gitu kan. Pak gitu ya. Lagi pak gitu ya. Nah, ini syariat itu. Tidak boleh kita memukul istri. Kadang gergetan daripada memukul istri, mending tembok pak kita pukul. Kalau tembok mah diem nggak ngomong. Ya, gitu kan? Oh, daripada begitu ya, istighfar. Ingat Pak, Nabi Ayub itu sahabat yang luar biasa. Itu sembuhnya juga di tanggal 10 Muharram. Yang lain tadi dari Jumat. Ya, 10 waktu luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian mensyariatkan kepada kita di tanggal 10 Muharram ini suatu yang luar biasa, yaitu berpuasa. Siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, maka dosa 1 tahunnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pahala yang besar tanggal 10 Muharram. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang memang dia banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya solawat sebanyak-banyaknya. Ya, solawat apapun boleh. Ya, Bapak saya sebenarnya solawat yang panjang, Ustaz, apa-apa yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar menjaga wal afat wa taqdi lana biar jamil hajat. Panjang itu. Surat Munjiat namanya. Itu 10 kali aja udah lumayan ya. Ya, lumayan. Jadi matanya orang yang meninggal dunia karena dia ahli sholawat 1000 kali, maka sudah melihat tempatnya dalam surga. Tidak hanya tempatnya saja yang dia lihat, tidak hanya di mana dia akan berada dia lihat, tapi teman-temannya pun dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Adalah bidadari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tak dia ketahuan semua. Ya, ini berkah surga. Masya Allah ya. Ini makanya Allah sampai wanti-wanti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi.
Jangan tanya Nabi siapa. Ya, Nabi kan banyak. Ya. Nah, itu ada kalimatnya alan Nabi. An nabinya pakai alif lam. Kalau ada kalimat ada alif lamnya, maka menunjukkan makna ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Khusus. Nabi khusus, bukan Nabi umum. Nabi khusus ini jelas bahwa yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lain. Maka redaksinya alan Nabi, ada alif lam. Alan Nabi. Ini adalah salawat Allah khusus kepada Muhammad SAW. Kemudian malaikat-malaikat bersolawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepada Muhammad SAW. Ya, sehingga Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Muhammad. Setelah mereka kemudian menyatakan bahwa Allah bersolawat, malaikat bersolawat, Allah perintahkan kepada kita, hei orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Berarti sholawat ini ciri di antara ciri orang yang beriman. Orang yang beriman berarti rajin baca sholawat. Nah, baca sholawat boleh sendiri, boleh berdua, boleh rame-rame, boleh sholawat. Ya, kan di hadis yang dulu pernah kita baca, sholawat ya Rasulullah, apa harus khusyuk, harus tahu artinya, harus benar-benar tunduk.